Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-11. Selamat menikmati. Pada kisah sebelumnya telah diceritakan, Mahesa Agni tidak menjawab. Keringat dinginnya yang mengembun serasa telah membasahi seluruh tubuhnya. "Kenapa kau?" bertanya cantrik itu. "Inilah rumahnya." Mahesa Agni masih belum menjawab. Dipandanginya saja pintu regol yang terbuka itu langsung melintasi halaman hingga pada pintu rumah yang masih tertutup. Tiba-tiba ia berdesis. "Sepi sekali. Rumah ini memang sepi. Biasanya memang sepi pula. Witantra dan keluarganya jarang-jarang berada di pendopo. Mereka selalu berada di dalam." Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi kini ia seakan-akan membeku di atas punggung kudanya. "Hei, kenapa kau sebenarnya?" bertanya cantrik itu. "Tidak apa-apa." "Kenapa kau mematung di situ? Marilah masuk." Sekali lagi Mahesa Agni menyapukan pandangan matanya ke sekelilingnya. Halaman yang bersih, batang-batang pohon sawo yang tumbuh subur, hampir mencapai tritis. Apabila kelak batang-batang sawo itu menjadi semakin besar, maka halaman itu pun akan bertambah asri. "Kau sudah menempuh perjalanan yang demikian jauh dan sulit. Sekarang kau ragu-ragu," desis cantrik itu. "Kau benar," jawab Mahesa Agni. "Aku memang ragu-ragu." "Baiklah, biar aku lebih dahulu masuk. Aku akan mengatakan kepada Witantra bahwa seorang tamu bernama Mahesa Agni sedang menunggu di luar regol." Mahesa Agni tidak segera menyahut. "Hei!" Cantrik itu menjadi kesal, sehingga tiba-tiba ia berkata tanpa sesadarnya, "Apakah kau kesurupan tadi di jalan?" Mahesa Agni berpaling. Dipandanginya wajah cantrik itu dengan tajamnya, tetapi ia tidak menjawab. Dalam kebingungannya, cantrik itu pun kemudian meloncat turun dari kudanya dan membimbing kudanya mendekati regol halaman. Tetapi ia terkejut ketika tiba-tiba ia melihat sesosok bayangan yang meloncat dan hinggap di atas dinding batu halaman rumah itu. Hampir terpekik ia memandang seseorang yang berdiri tegak di atas pasang kakinya yang renggang. Mahesa Agni pun terkejut bukan kepalang melihat orang yang tiba-tiba saja sudah bertengger di atas dinding halaman, apalagi setelah ia meyakini bahwa orang yang berdiri itu adalah Witantra. Sejenak Mahesa Agni benar-benar terpukau oleh penglihatannya. Witantra berdiri tegak sambil bertolak pinggang. Di lambungnya tergantung sepasang pedang panjang. Dan Mahesa Agni menjadi semakin berdebar-debar. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Witantra yang telah menyepi itu masih menyandang pedang di lambungnya
apalagi kini sepasang. Karena itu, maka Mahesa Agni melihat seorang tokoh yang aneh menurut penilaiannya. Seorang yang mengenakan pakaian putih melilit di tubuhnya, namun kemudian pakaian itu dibelit oleh sebuah ikat pinggang kulit yang tebal dan digantungi oleh sepasang pedang. Nah, aku sudah menduga, Agni, bahwa pada suatu ketika kau akan mencari aku. Aku kira kau masih tidak puas dengan kemenanganmu itu. Kau masih belum puas atas kematian Kebu Ijo. Kini kau datang untuk memuaskan hatimu. Sambutan itu sama sekali tidak disangka-sangkanya, apalagi Cantrik yang bersamanya itu. Dengan mulut ternganga ia melihat Witantra dan Mahesa Agni berganti-ganti. Aneh sekali, ia berkata di dalam hati. Kalau yang akan terjadi hanyalah demikian saja, kenapa Panji Bojong Santi menyuruh aku mengantarkannya? Dalam kebingungan, Cantrik itu berdiri membeku di tempatnya. Sekilas terbayang kemampuan Mahesa Agni yang tidak disangka-sangkanya ketika mereka berkelahi melawan orang-orang Kediri. Mahesa Agni benar-benar dapat berbuat sekehendak hatinya atas lawan-lawannya itu. Memang apa yang dilakukan mirip dengan permainan sihir. Sedang Witantra adalah murid tertua Panji Bojong Santi yang sudah mengasingkan diri dan menekuni ilmunya. Apabila benar-benar terjadi benturan di antara mereka berdua, maka akibatnya memang akan dahsyat sekali. Karena itu, maka ketika dadanya sudah menjadi agak tenang, ia pun melangkah maju mendekati Witantra sambil berkata, "Witantra, Panji Bojong Santilah yang menyuruh aku mengantarkannya kemari." Witantra tertawa saja. Jawabnya, "Aku kira guru pun mengetahui apa yang tersirat di dalam hatinya. Memang tidak ada orang lain yang dapat melawannya di seluruh Tumapel yang sekarang menyebut dirinya Singasari. Tidak ada orang yang dapat mengalahkan seorang yang bernama Mahesa Agni selain aku. Memang aku pernah dikalahkannya, tetapi itu sudah lama berlalu. Sekarang keadaan pasti sudah berubah dan Witantra tidak akan dapat dikalahkannya lagi." Witantra berhenti sejenak dan tiba-tiba pertanyaannya sangat mengejutkan Mahesa Agni. "Agni, apakah kau sudah berhasil membunuh Mahendra sehingga kau sudah datang kepadaku, kepada saudara tertua di perguruan Panji Bojong Santi?" Mahesa Agni benar-benar serasa terbungkam. Ia tidak mengerti bagaimana ia harus menjawab pertanyaan itu. Karena itu, maka ia duduk saja di atas punggung kudanya dengan jantung yang berdentangan. "Kenapa kau diam saja?" Lalu kepada Cantrik itu Witantra bertanya, "Hei, apakah kau tahu atau guru mengatakan kepadamu bahwa Mahendra telah terbunuh?" Cantrik itu menjadi semakin bingung, tetapi kepalanya tergeleng lemah. "Tidak, aku tidak mengetahuinya." Suara tertawa Witantra menjadi semakin menyakitkan hati. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, ia berkata, "Begitu puas kau Mahesa Agni, apakah kau akan mendapat upah yang terlalu besar dari Ken Arok?" Mahesa Agni benar-benar serasa terbungkam. Hal yang sama seperti itu tidak disangka-sangkanya ternyata telah terjadi. Menurut dugaannya, Witantra pasti seorang yang sudah menjadi semakin mapan dan mengendap, sehingga ia tidak akan terlalu banyak menjumpai kesulitan. "Agni, ayo katakan dengan terus terang,
bahwa kau akan membunuhku. Suara tertawa Witantra meninggi. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, ia berkata, "Oh, kau benar-benar seorang buas yang licik. Kau mencoba menipu aku. Kemudian dengan diam-diam, kau akan menusuk aku dari belakang." Witantra berhenti sejenak, kemudian menggelengkan kepalanya. "Tidak, Maisa Agni, kau tidak akan dapat mengelabui aku. Kau tidak akan dapat menipu aku lagi. Kau tahu pasti tujuanmu. Karena itu, marilah kita coba sekali lagi. Kau atau aku yang akan binasa kali ini." "Witantra," potong Maisa Agni yang menjadi semakin gelisah. "Kau salah, Witantra. Aku tidak akan berkelahi." "Jangan kau kelabui aku. Kau tidak akan dapat berbuat curang. Ayo, kita berhadapan dengan jantan." "Kau keliru." "Tentu tidak. Aku tidak akan keliru. Kebo ijo itu sudah benar-benar mati. Aku sudah kau kalahkan di arena. Mahendra pun sudah mati pula. Sekarang kau datang kemari. Apalagi, Memang aku telah memperkuat keputusan untuk menetapkan Kebo Ijo bersalah. Aku telah naik ke arena waktu itu. Tetapi aku salah pada waktu itu. Dan aku ingin minta maaf kepadamu, Witantra." "Oh!" Suara tertawa Witantra semakin keras. "Kau benar-benar tidak tahu malu. Kenapa kau tidak menempuh jalan seperti yang pernah kau pergunakan? Naik ke arena. Kenapa kini kau lebih senang menjadi seorang yang licik?" Witantra berhenti sejenak, kemudian katanya, "Mungkin karena kau sudah tahu bahwa kau tidak akan dapat mengalahkan Witantra sekarang. Kau tidak akan dapat berbuat dengan cara yang pernah kau lakukan. Sedang kau masih tetap mendendam semua murid Panji Bojong Santi. Mungkin atas dorongan kegilaanmu. Tetapi mungkin juga karena kau mendapat upah dari Ken Arok. Tetapi aku tidak peduli. Bagiku akibatnya akan sama saja. Kau dengan nafsu dendammu yang menyala-nyala, atau kau yang akan mendapat upah berlimpah-limpah dengan raja yang licik itu." "Tidak, Witantra. Kau salah sangka. Kau terlampau mendendam kepadaku, sehingga kau diganggu oleh bayangan-bayangan yang selalu menakut-nakuti perasaanmu." "Hei!" Witantra tiba-tiba terbelalak. "Kau terlampau sombong. Apa yang aku takutkan padamu, sehingga aku harus dengan gelisah menemuimu sekarang? Hei! Kau kira otakku sudah tidak waras lagi, sehingga hidupku selalu dibayangi oleh prasangka-prasangka buruk saja? Oh, Agni, betapa sombongnya kau. Kau merasa dirimu tidak terkalahkan, sehingga aku yang terpencil ini selalu dibayangi oleh ketakutan yang sangat, sehingga aku menjadi gila." Dada Maisa Agni menjadi semakin berdebar-debar. Ia tidak mengerti apa yang akan dikatakannya. Ia merasa bahwa ia selalu salah. Apa yang diucapkan pasti menumbuhkan salah paham. Witantra itu pasti menanggapinya dengan dendam yang menyala di dadanya. Apalagi ketika kemudian Witantra yang masih berdiri di atas pagar batu itu berkata, "Agni, jangan terlampau banyak bicara. Kita selesaikan saja masalah ini dengan segera. Marilah kita pilih sebuah arena yang dapat memberi kepuasan. Kau setuju?" Mahisa Agni menggelengkan kepalanya. Jawabnya, "Tidak, Witantra. Aku tidak akan berkelahi." "Lalu apa maksudmu datang kemari? Jangan begitu, Agni. Kau adalah kakak seorang permaisuri. Jagalah nama baik Ken Dedes yang kini bukan saja seorang permaisuri seorang akumu, tetapi permaisuri dari seorang raja yang besar." Tetapi Mahisa Agni menggelengkan kepalanya sambil berkata berulang kali, "Kau keliru, Witantra. Kau keliru."
Dalam pada itu, cantrik yang mengantarkannya menjadi bingung. Ia tidak mengerti pembicaraan apakah yang sedang berlangsung. Tetapi ketika ia mendengar Witantra menyebut Mahesa Agni sebagai seorang kakak dari permaisuri Sri Rajasa, hatinya menjadi bertambah bingung. Tetapi kakak seorang permaisuri itu kini sama sekali tidak berbuat apapun di hadapan Witantra. Mahesa Agni seakan-akan sama sekali tidak menanggapi tantangan Witantra yang meliliti tubuhnya dengan pakaian yang serba putih, namun di lambungnya tergantung sepasang pedang. Mahesa Agni adalah seorang yang luar biasa, berkata cantrik itu di dalam hatinya. Ia dapat bertempur seperti seorang yang dapat bermain sihir tanpa diketahui apa yang sudah dilakukannya. Ia mampu melepaskan senjata-senjata lawannya. Dan menurut pengakuan Witantra sendiri, Mahesa Agni memang pernah mengalahkannya. Tetapi di hadapan Witantra kini, Mahesa Agni seakan-akan seperti seorang yang sama sekali tidak berdaya. Agni, berkata Witantra, ayo cabut senjatamu. Mahesa Agni menggeleng. Aku tidak bersenjata karena aku memang tidak ingin berkelahi Witantra. Jangan omong kosong, cepat, sebelum aku berkeputusan membunuhmu. Tetapi sekali lagi Mahesa Agni menggeleng. Aku tidak bersenjata. Witantra mengerutkan keningnya. Tiba-tiba dicabutnya sebuah pedang yang tergantung di lambungnya. Tanpa disangka-sangka, dilemparkannya pedang itu kepada Mahesa Agni. Pakai senjata itu. Sekilas jantung Mahesa Agni disambar oleh keraguan-raguan. Pedang itu meluncur terlampau cepat, sehingga waktunya untuk menimbang dan mengambil keputusan terlampau pendek. Tetapi karena kedatangannya memang sudah dilambari oleh kebulatan tekadnya untuk tidak membuat masalah baru, maka pada saatnya Mahesa Agni telah mengambil sikap. Tangannya yang sudah bergetar sama sekali tidak bergerak untuk menangkap tangkai pedang yang meluncur di sampingnya. Dipandanginya saja, pedang yang jatuh di tanah beberapa langkah dari kudanya. Sementara itu, cantrik yang membawanya menjadi semakin heran. Ia benar-benar tidak mengerti apa yang dihadapinya. Sejenak dipandanginya pedang yang tergolek di tanah itu dengan mata yang hampir tidak berkedip. Kenapa Mahesa Agni tidak memungutnya? Desisnya di dalam hati. Tetapi Mahesa Agni benar-benar tidak memungutnya. Ia masih tetap duduk di punggung kudanya. Agni! Berteriak Witantra. Kenapa tidak kau tangkap pedang itu? Mahesa Agni menggelengkan kepalanya. Jawabnya, aku tidak memerlukannya. Hei! Witantra membelalakkan matanya. Kau benar-benar sombong. Kau sudah menghina aku untuk kesekian kalinya. Kau sangka kau sekarang dapat mengalahkan aku tanpa senjata? Bukan begitu. Maksudku, aku tidak memerlukannya. Karena aku memang tidak berhasrat sama sekali untuk berkelahi. Persetan! Witantra menggeram. Aku akan segera mengambil sikap. Aku akan membunuhmu, melawan atau tidak melawan. Kalau itu jalan yang paling baik yang dapat kau tempuh Witantra, lakukanlah. Witantra terdiam sejenak. Direnunginya wajah Mahesa Agni sejenak. Kau benar-benar tidak ingin berkelahi? Bertanya Witantra. Sudah aku katakan, aku tidak berniat untuk berbuat apapun di sini. Witantra menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba ia membuka ikat pinggang kulitnya yang tebal berikut pedangnya. Kemudian dilemparkannya ikat pinggang itu sambil berkata,
Aku memang sudah menyangka bahwa kau sekarang sudah menjadi semakin masak. Mahesa Agni serasa telah terpukau oleh sikap Witantra itu. Sejenak ia mematung. Detak jantungnya seakan-akan terhenti dan justru karena itu ia menjadi sangat bingung. Bukan saja Mahesa Agni yang kebingungan, tetapi cantrik yang datang bersamanya itu pun sama sekali tidak mengerti apa yang telah terjadi. Sambil menggelengkan kepalanya, ia menarik nafas dalam-dalam. Sekilas ia melihat beberapa buah kepala yang tersembul dari balik regol dan pagar-pagar batu. Agaknya beberapa orang dari pedukuhan terpencil itu lagi mengintip apakah yang sebenarnya sudah terjadi di depan halaman rumah Witantra itu. Apalagi Witantra bagi orang-orang di sekitarnya dianggap sebagai seorang tetua dari padukuhan yang kecil itu. Mahesa Agni dan cantrik itu menjadi semakin berdebar-debar ketika mereka melihat Witantra itu meloncat turun dan perlahan-lahan melangkah maju mendekati Mahesa Agni. "Turunlah Agni," berkata Witantra dalam nada yang jauh berbeda. "Aku tidak bersungguh-sungguh. Aku hanya ingin membuktikan apakah kau benar-benar telah berhasil meyakinkan dirimu sendiri bahwa selama ini kau telah bertindak dengan tergesa-gesa." Sesuatu terasa bergejolak di dalam dada Mahesa Agni. Sejenak ditatapnya Witantra dalam pakaian putihnya. Namun sejenak kemudian ia meloncat turun dari kudanya. Witantra yang sudah menjadi semakin dekat itu pun segera menangkap lengannya. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya ia berkata seperti kepada adiknya yang nakal, "Apakah kau sudah menemukan jawab tentang kebu ijo Mahesa Agni?" Mahesa Agni menganggukkan kepalanya. Sejenak ia menjadi bingung sekali. Namun kemudian ia menjawab, "Ya Witantra, sekarang aku sudah dapat melihat dan meyakinkan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Aku datang kepadamu untuk menyerahkan diri. Aku merasa bahwa aku sudah terlampau banyak berbuat kesalahan." Witantra tertawa, tetapi nada tertawanya pun jauh berbeda dengan nada tertawanya yang baru-baru saja diperdengarkannya dari atas dinding batu. "Marilah, aku memang sengaja menunggumu. Aku ingin mengerti bagaimana kau sekarang ini. Apakah kau masih juga diburu oleh ketergesa-gesaanmu seperti saat-saat itu? Dari mana kau tahu bahwa aku akan datang kemari? Dan dari manakah kau tahu bahwa aku datang dengan penyesalan?" Witantra tertawa pula. Kemudian katanya, "Marilah, masuklah." Mahesa Agni berdiri termangu-mangu sehingga Witantra menariknya untuk melangkah memasuki regol. Ditepuknya pula pundak cantrik yang datang bersama Mahesa Agni itu sambil berkata, "Jangan bingung, marilah kita masuk ke dalam." Mahesa Agni pun melangkahkan kakinya tanpa sesadarnya. Namun sekali lagi ia bertanya, "Dari mana kau tahu bahwa aku akan datang Witantra?" Witantra mengangkat keningnya, tetapi ia tidak menjawab. Ia berjalan saja langsung ke pendopo. "Marilah kita masuk," desisnya. Mahesa Agni dan cantrik itu pun kemudian mengikatkan kudanya pada sebatang pohon di halaman. Kemudian dengan ragu-ragu mereka berjalan di belakang Witantra naik ke pendopo. "Kita masuk ke peringgitan." Mahesa Agni tidak menyahut. Ia berjalan saja di belakang Witantra bersama cantrik itu. Sejenak kemudian pintu peringgitan itu pun terbuka. Witantra segera mempersilahkan keduanya masuk ke dalam. Mahesa Agni menjadi ragu-ragu sejenak. Dari luar,
Peringgitan itu tampak agak gelap, sehingga ia tidak segera dapat melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya. "Masuklah," Witantra mempersilahkan. Mahisa Agni pun kemudian melangkah masuk. Ia tertegun ketika ia melihat seseorang telah lebih dahulu duduk di sudut peringgitan itu. Terasa darah Mahisa Agni hampir berhenti ketika ia mengenal siapakah yang duduk di peringgitan itu. Sejenak ia berdiri mematung, namun kemudian ia membungkukkan kepalanya dalam-dalam sambil berkata lemah, "Jadi inikah sebabnya? Maka Witantra sudah mengetahui semuanya." Panji Bojong Santi yang duduk di peringgitan itu mengangguk-angguk sambil tersenyum. Jawabnya, "Iya, Ngger. Aku ternyata datang lebih dahulu." Cantrik yang datang bersama Mahisa Agni itu pun mengangguk-angguk pula. Ia berdesah. "Aku menjadi bingung. Kepalaku serasa akan terlepas dari leher ini." "Duduklah." Panji Bojong Santi mempersilahkan. Mahisa Agni dan Cantrik itu kemudian duduk berhadapan dengan Panji Bojong Santi. Witantra pun duduk pula di antara mereka. "Aku menyusul kalian," berkata Panji Bojong Santi. "Bagaimanapun juga, hatiku selalu berdebar-debar sepeninggal Angger. Meskipun menurut perhitunganku, Witantra tidak akan mudah terbakar oleh dendam. Namun aku ingin juga melihat apakah sebenarnya demikian." Panji Bojong Santi berhenti sejenak. "Ternyata bahwa aku datang lebih dahulu." Orang tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu katanya, "Sebenarnya lah, aku memang ingin mendahului, sehingga aku memilih jalan lain yang lebih pendek, meskipun agak sulit. Tetapi agaknya kalian berhenti di perjalanan. Ternyata kini sekarang kalian telah sampai." Mahisa Agni menganggukkan kepalanya. "Iya, kami memang berhenti di perjalanan. Bahkan kami terpaksa kembali ke kota untuk mengantarkan serombongan pengungsi dari Kediri." "Kenapa kalian harus mengantarkannya?" Mahisa Agni menceritakan sekilas tentang orang-orang Kediri yang saling berkejaran. Panji Bojong Santi mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Semula aku menjadi cemas. Apakah Cantrik ini tidak ingat lagi jalan yang harus kalian lalui, sehingga kalian tersesat?" "Tentu tidak," sahut Cantrik itu. "Aku adalah orang yang tajam ingatan. Sekali aku mengenal jalan, kemanapun dan betapapun jauhnya, aku akan ingat seumur hidupku." Panji Bojong Santi tersenyum. "Bagus, kau adalah seorang penunjuk jalan yang baik." Cantrik itu mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak menjawab. Dalam pada itu, Mahisa Agni berkata kepada Witantra, "Aku sudah menjadi cemas atas sambutanmu. Aku kira aku akan dihadapkan pada keadaan tanpa pilihan." Witantra tertawa. Katanya, "Aku sudah memperhitungkannya, Agni. Namun aku masih ingin meyakinkan bahwa kau sekarang sudah menjadi semakin matang. Kau tidak mudah lagi dibakar oleh guncangan-guncangan perasaanmu." "Aku mengerti, Witantra," sahut Mahisa Agni. "Karena itulah, maka aku datang kemari. Aku ingin minta maaf kepadamu bahwa aku telah ikut serta membuat kau kehilangan kesempatan untuk mempertahankan kebenaran yang kau yakini. Saat itu, kau mempunyai keyakinan yang berbeda. Dan agaknya
Aku telah terjebak dalam perangkap tanpa aku ketahui. Jawab Mahesa Agni. Aku memerlukan waktu untuk melihat kebenaran yang kupertahankan saat itu. Tetapi agaknya aku terlampau lambat, sehingga keadaan sekarang sudah menjadi jauh berbeda. Aku mengerti Agni. Meskipun aku berada jauh dari kota, tetapi aku selalu mengikuti perkembangan yang ada. Kini kau tidak akan sampai hati untuk mengusik kedudukan tertinggi di Tumapel, yang kemudian menyebut dirinya Singasari. Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus. Kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.